Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terdahulu. Ada Saudara Geviti Hardian selaku ketua dan penilai. Ada saya sendiri Isyana Lestari selaku moderator. Yang ketiga ada Saudara Sigit Prasetyo selaku sekretaris. Pengertian pengendalian intern. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Sejarah singkat pengendalian internal. Kerangka konseptual pengendalian internal atau COSO sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. The Committee of Sponsoring Organization of the Trade Way Commission didirikan pada tahun 1985 yang merupakan aliansi dari 5 organisasi profesi, di antaranya Financial Executive International, the American Accounting Association, the American Institute of Certified Public Accountants of the Institute of Internal Auditor, the Institute of Management Accountants. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sigit Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Isyana. Untuk tujuan pengendalian internal. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Untuk yang kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Untuk yang ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk yang keempat, mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Untuk yang kelima, menjaga keuangan perusahaan. Dan yang keenam, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Untuk yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko merupakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Untuk yang ketiga, prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur ini merupakan kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Untuk yang keempat, pengawasan atau monitoring adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Untuk yang kelima, informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal dan pelaporan keuangan.
Untuk kelebihan dan kekurangan internal control menurut COSO. Untuk kelebihannya ada 4. Yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target serta mencegah hilangnya sumber daya. Yang kedua, dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Untuk yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Untuk kekurangannya, pengendalian internal dapat memastikan keberhasilan entitas artinya untuk memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya dapat menjamin kelangsungan hidup. Untuk pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi pengendalian internal tidak dapat mengubah manajer inheren buruk menjadi baik, dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal dapat menjamin kelebihan atau bahkan bertahan hidup. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gevi Trihadian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sigit Prastio. Jenis sistem pengendalian internal. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal administrasi yang meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contoh kasus sistem pengendalian internal. Seorang pemilik bisnis skala menengah biasanya masih memungkinkan untuk melakukan dan memantau sendiri aktivitas bisnisnya, seperti mencari karyawan, membuat kontrak, dan mengawasi pekerjaan karyawan sehari-hari, mengurus pembayaran atau tanda tangan di cek, menghitung aset, keuntungan, dan berbagai layanan di perusahaan. Namun, seiring perkembangan usahanya, tidak mungkin bisa ditangani sendiri. Maka pemilik bisnis akan mencari karyawan baru, menambah peralatan dan perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk memonitor aktivitas organisasi bisnis, mulai dari laporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal bisa mencegah terjadinya kesalahan atau penipuan data karena terdapat pengendalian secara sistematis. Dari pertanyaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman auditor tentang struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan. Mungkin atau tidaknya audit dilaksanakan salah saji material yang potensi dapat terjadi resiko deteksi perancangan penguji substansi. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.